Oke, selamat siang. Ketemu lagi di mata kuliah Mayop. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dokumen atau data penyesuaian terlebih dahulu sebelum nanti kita input ke Mayop. Nah, kita akan melakukan perhitungan satu persatu untuk data penyesuaian. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu penyesuaian yang berkaitan dengan cash in bank. Jadi, kronologinya adalah perusahaan menerima rekening koran dari bank yang berisi informasi bahwa perusahaan memperoleh interest revenue senilai Rp4.350.000 dan bank mengenakan bank service charge atau beban administrasi bank senilai Rp250.000. Nah, dengan adanya informasi itu, maka kita perlu melakukan penyesuaian atas akun cash in bank, catatan menurut perusahaan, dengan catatan menurut bank. Nah, konsekuensi dari informasi yang ada di rekening koran itu adalah cash in bank akan bertambah sebesar Rp4.350.000. Kemudian akan berkurang Rp250.000, sehingga hasil akhir dari cash in bank setelah adanya adjustment adalah Rp43.880.000. Nah, lalu bagaimana bunyi jurnalnya? Nah, bunyi jurnalnya adalah bank service charge debit Rp250.000, cash in bank debit bertambah ya Rp4.350.000, dan kreditnya interest revenue Rp4.350.000. Nah, adjustment jurnal ini akan kita input melalui akun, melalui menu account, kemudian reconcile ya. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian yang berkaitan dengan petty cash. Karena ada transaksi yang belum kita catat atau belum dilakukan pengisian kembali hingga akhir periode, maka di akhir periode kita perlu menyesuaikan kas kecil yang telah kita pakai meskipun menggunakan metode impress. Nah, informasinya adalah terdapat pengeluaran pemeliharaan dan reparasi senilai Rp650.000, kemudian iuran kebersihan Rp500.000, langganan surat kabar Rp275.000, kemudian total petty cash yang harus disesuaikan adalah Rp1.425.000. Dengan jurnal penyesuaian, debitnya adalah repair and maintenance expense Rp650.000, utility expense debit Rp500.000, other expense debit Rp275.000, dan kreditnya adalah petty cash Rp1.425.000. Itu penyesuaian kas kecil ketika menggunakan metode dana tetap atau impress fund system. Bisa dipahami ya? Lanjut untuk penyesuaian berikutnya, yaitu kaitannya dengan beban depresiasi aset tetap. Dalam hal ini adalah gedung, peralatan, dan kendaraan. Nah, gedung untuk beban depresiasi bulan Desember yaitu Rp250.000. Kemudian equipment Rp500.000. Vehicle atau kendaraan tidak perlu kita sesuaikan karena vehicle yang lama itu dijual, kemudian kita membeli lagi di akhir periode akuntansi. Jadi belum ada 1 bulan, tidak kita sesuaikan. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah depreciation expense debit, karena di Mayop atau di soal PT Elektro Brilian hanya disediakan satu akun beban depresiasi, jadi tidak dikhususkan depresiasi gedung sendiri, peralatan sendiri, kendaraan sendiri, tidak, tapi jadi satu yang namanya beban
depresiasi atau depreciation expense. Depreciation expense 750.000 merupakan total dari 250.000 ditambah 500.000. Sedangkan yang dikredit adalah akumulasi depresiasi gedung 250.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatan Rp500.000. Itu yang keempat. Lanjut. Yang kelima yaitu terkait dengan prepaid expense dan allowance. Nah, prepaid expense yang perlu kita sesuaikan yaitu insurance expense. Terdapat informasi bahwa beban asuransi di situ dikatakan Rp2.500.000 atau asuransi yang telah kadaluarsa adalah Rp2.500.000. Itu yang menjadi beban. Dengan jurnal insurance expense debit, kreditnya adalah prepaid insurance sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk allowance perlu kita ketahui bahwa kita harus tahu terlebih dahulu piutang dagang pada akhir Desember 2014 itu nilainya adalah Rp147.158.000. Nah, kebijakan akuntansi menyebutkan bahwa allowance dihitung 3% dari saldo piutang akhir periode. Berarti 3% kali 147.158.000, sehingga ketemu Rp4.414.740. Ini yang harus muncul di akun allowance setelah adanya penyesuaian. Nah, akan tetapi saldo allowance 31 Desember 2014 itu sudah menunjukkan angka dikredit sebesar Rp7.500.000. Berarti antara yang seharusnya Rp4.400.000 sekian sudah punya cadangan Rp7.500.000, maka lebih besar cadangannya. Maka kita harus menyesuaikan di sisi debit, yaitu selisih antara Rp7.500.000 dengan Rp4.414.740. Sehingga allowance yang perlu disesuaikan adalah Rp3.085.260. Nah, jurnalnya adalah allowance for the full day debit, kreditnya adalah bad debt expense. Karena ini merupakan satu bukti memorial, maka kita jurnal jadi satu. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Penyesuaian yang keenam yaitu kaitannya dengan accrued expense. Ini sangat mudah sekali. Jadi hingga akhir Desember 2014, tagihan listrik bulan Desember yang belum dibayar itu senilai Rp675.000. Lalu penyesuaiannya di periode ke-13 atau bintang 31/12/2014 adalah telepon, water and electricity expense debit Rp675.000. Kreditnya adalah accrued expense Rp675.000 atau accrued expense itu adalah hutang beban. Gampang sekali ya. Penyesuaian berikutnya yaitu nomor 7, kaitannya dengan value added tax atau PPN. Ada dua jenis PPN yang perlu kita sesuaikan, yaitu kaitannya dengan VAT income atau PPN masukan, kemudian VAT outcome atau PPN keluaran. Kita lihat saldonya di trial balance menunjukkan yang VAT income itu adalah Rp59.780.000. Sedangkan yang VAT outcome per 31 Desember 2014
Saldonya adalah Rp85.190.000, posisinya di sisi kredit. Nah, maka selisih antara VAT outcome dengan VAT income itu masuknya adalah VAT payable, karena VAT outcome lebih besar daripada VAT income, sehingga masuknya adalah VAT payable Rp25.410.000. Lalu bagaimana ketika yang terjadi itu adalah VAT income lebih besar daripada VAT outcome? Maka selisihnya adalah masuk prepaid VAT. Seperti itu. Nah, jurnalnya adalah VAT outcome kita debit, kita kompensasi. Yang awalnya itu dikredit, kita debit sehingga saldonya nanti jadi nol, sebesar nominal yang ada di neraca saldo per 31 Desember 2014. Kemudian VAT income kita kredit, yang awalnya debit saldo normalnya kita kredit sebesar Rp59.780.000. Nah, selisihnya masuk VAT payable Rp25.410.000. Penyesuaian yang ke-8 atau yang terakhir adalah kaitannya dengan income tax atau PPh. Ini belum bisa kita lakukan karena kita belum menginput jurnal penyesuaian. Jadi, pajak bisa kita hitung setelah kita tahu laba setelah adanya penyesuaian. Jadi, ini nanti kita input dulu untuk mengetahui laba, baru kita hitung PPh-nya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan bisa saudara tulis di kolom comments. Terima kasih.